gitu. Oh, ngoten. Persiapan itu suwi. Diselingi iklan dulu, iklannya akeh. Oke. Dinkesta menyapa, wong tulung agung, sehat, pasti bisa. Dinkesta menyapa dengan informasi dan edukasi kesehatan. Wong tulung agung, sehat, pasti bisa. Hai sobat sehat Wong tulung agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan podcast Dinkesta menyapa bersama saya Feni Indrapsari. Siang hari ini Selasa 25 Oktober 2022 kita akan bersama dalam acara podcast Dinkesta menyapa episode ke-35. Kali ini podcast kita termasuk podcast yang eksklusif Bapak dan Bu Rinta. Ya, kali ini topik yang akan kita angkat adalah stop sementara obat sirup untuk anak. Baik, di sini telah hadir bersama kami, beliau adalah Dr. Agus Suprapto, beliau Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan. Kemudian ada Bapak Mas Duki, MKes, beliau adalah Subkoordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Dan yang terakhir, Ibu cantik kita adalah Apoteker Rinta Nantasari, SFAM, MFAM, MSCI. Mohon maaf ya salah karena panjang sekali dokter gelarnya. Beliau adalah apoteker ahli madya di Dinas Kesehatan. Baik, sobat sehat Wong Tulungagung, kali ini kita akan membahas isu yang sedang trending saat terkait gagal ginjal akut pada balita gitu. Karena pada umumnya biasanya gagal ginjal itu dialami oleh orang dewasa ke atas gitu jarang terjadi pada anak apalagi pada balita. Tapi kali ini ada kasus di mana gangguan gagal ginjal itu ditemukan pada anak-anak yang mayoritasnya adalah anak balita. Itu istilah medis dari gagal ginjal akut itu dikenal dengan acute kidney injury atau AKI. Mohon koreksi nanti kalau saya salah dalam pengucapan. Kasus gagal ginjal ini menyerang pada anak-anak saat ini terjadi peningkatan kasus, terutama di 2 bulan terakhir. Sampai tadi malam pun kalau kita melihat di salah satu televisi, jumlah kasusnya juga terus bertambah. Namun dengan seiring peningkatan kasus gagal ginjal akut ini, Kementerian Kesehatan sudah menghimbau kepada para orang tua untuk tidak panik, tenang namun tetap waspada, terutama apabila anak-anak mengalami gejala yang mengarah pada gagal ginjal akut seperti demam, diare, muntah, atau mungkin sampai volume urinnya berkurang, dokter kalau kita melihat berita di televisi. Jadi sobat sehat mungkin penasaran ya terkait topik kita yang akan kita bahas pada siang hari ini. Mungkin untuk sobat sehat yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin bisa melalui live IG Dinkesta atau melalui channel live YouTube Dinkesta TV dan Dinkesta menyapa. Acara ini juga disiarkan secara langsung pada 90,1 lembaga penyiaran publik lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung. Kembali ke topik kita Bapak ya terkait gagal ginjal pada balita.
Tapi sebelum kita mengupas banyak terkait gagal ginjal pada balita atau acute kidney injury tersebut, mungkin bisa minta bantuan Dokter Agus dulu ya menerangkan sebenarnya gagal ginjal akut itu seperti apa. Oke. Assalamualaikum Bang Tulungagung, sehat bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Feni ya. Begini sobat sehat ya, sobat sehat Tulungagung. Penyakit gagal ginjal akut sudah lama ada ya, cuman ini kan lebih khusus pada anak sebenarnya. Jadi anak itu di bawah 18 tahun kalau WHO bilang ya. Jadi ini perlu diwaspadai bila menemukan beberapa gejala sebenarnya begitu ya. Jadi gagal ginjal akut pada anak ini tidak diketahui sebabnya karena dia baru masih atipikal. Kalau dibilang namanya kan progresif atipikal. Jadi dia lebih cepat, progresif itu bergeraknya lebih cepat, gejalanya cepat dan tidak diketahui tipenya kayak apa. Itu yang menjadikan mungkin beberapa orang tua yang memiliki anak khususnya balita itu menjadi was-was. Itu awal mulanya seperti itu Mbak Feni ya. Panas ya biasa, panas, anak panas kan sekarang pada biasa ya. Tapi disertai dengan gejala lain yang mungkin tidak khas awalnya sehingga dianggap mungkin kalau dia batuk pilek bisa batuk pilek biasa seperti itu. Diare biasa. Kok panas muntah mungkin yang sudah ngetren kita tipes gitu ya. Muntah perutnya sakit tipes. Lah yang khas itu pada gagal ginjal akut pada anak ini adalah berkurangnya jumlah urin, itu paling kelihatan ya. Sehingga ya kita memang karena tidak bisa diketahui di sebab awalnya ya harus waspada, itu yang pertama ya. Orang tua waspada tidak berarti harus panik ya. Ketika menemui itu pemerintah sudah memberikan gambarannya untuk tata alur pelaksanaan, penata laksanaannya gitu Mbak Feni ya. Kalau di rumah menemui atau ada anak tetangganya jangan anak sendiri ya. Semoga sehat semua. Wong Tulungagung sehat ya, pasti bisa. Kalau terpaksa menemui kasus demam ya, demamnya biasanya cepat dan progresif ya. 1, 2, 3 hari kok enggak sembuh, segera dibawa ke layanan kesehatan, dikonsultasikan ke tenaga kesehatan ya. Untuk awal biasanya memang dia demam utamanya, gejala awalnya demam, bisa disertai dengan batuk pilek tadi atau diare atau mual muntah. Yang paling sering itu dilihat orang tua kalau anaknya panas harus sekarang waspadanya melihat jumlah urinnya, itu yang paling penting. Jadi pipisnya biasanya itu anak bangun tidur pipis ini panas mau nggak pipis, habisnya banyak ya gitu ya. Kalau sampai 24 jam ya dievaluasi kok semakin sedikit atau 12 jam enggak pipis sama sekali, kan enggak wajar itu. Itu perlu sekali lagi harus segera konsultasi dan kalau perlu nanti dokter akan menentukan dia rawat inap apa tidak. Itu yang perlu diwaspadai itu aja. Itu Mbak Feni. Siap, Terus ngapunten Dok, kalau namanya ibu-ibu ya terutama karena yang biasa paling dekat dengan anak adalah ibu. Bagaimana caranya supaya, karena kan ketika batuk demam itu kan suatu hal yang biasa dan ibu juga terbiasa memberikan obat-obat generik yang memang bisa didapatkan dari bukan obat generik Mbak Feni, mungkin obat bebas. Oh ya mohon maaf ya, obat baik itu dalam bentuk generik maupun branded. Siap. Obat bebas. Obat bebas yang logonya hijau gitu ya Pak. Lah seperti itu. Terus bagaimana supaya ibu, karena kan pastilah karena ini masalah yang baru dan dia modelnya yang tadi cepat dan tanpa diketahui tipenya ngoten nggih. Kira-kira langkah pertama seorang ibu untuk mewaspadai bahwa suatu anak nanti akan lebih mengarah ke gejala seperti itu bagaimana apa tidak gitu maksudnya. Pertolongan pertama ya. Biasanya kalau demam itu mesti orang kan pakai antipiretik, disebut anti panas ya. Sebenarnya banyak cara untuk menurunkan demam ya, baik itu secara fisik maupun secara mekanik ataupun dengan obat-obatan terapi ya. Kalau orang dulu itu bisa kompres, itu sebenarnya bisa sangat efektif juga ya bagi demam-demam yang ringan yang tidak mengarah ke yang ini ya mestinya ya. Itu bisa kompres atau obat-obatan khusus juga bisa yang bisa anti demam. Cuman sekarang karena kasus ini judulnya jenengan tadi kan
stop sementara gitu ya. Itu karena ada ceritanya kenapa kok stop sementara yang itu, padahal aku udah biasa pakai itu loh Mbak gitu. Pak dokter, saya sudah biasa pakai obat itu. Sekarang sementara yang itu ya, jadi ada tetap boleh kan, ada sediaan lain ya, misalnya obat panas masih bisa diberikan, nggak bisa stop sama sekali loh ya, jadi orang tua masih boleh memberikan obat panas ya, banyak pilihan betul itu Mbak Feni ya. Tapi tetap orang tua waspadanya yang itu tadi, yang belakang-belakang. Kalau obat pilek ya kasih obat pilek ya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau 3 hari nggak sembuh, segera menghubungi ya, gitu. Itu Mbak Feni ya. Jadi nggak usah bingung. Jadi obat panas dikasih boleh obat panas. Kalau gitu. pakai Jawa pakai blonyoan ya boleh ya. Saya dulu pakai berambang betul Mbak Rinta ya. Tapi sekarang banyak kok sediaan kompres banyak. Kompres, tadi saya bilang kompres. Tidak hanya kompres air ya Pak Mas Diki ya, sediaan kompres bisa dipakai. Iya, gel bisa. Terkait ini Bapak, masalah gagal ginjal, aku kan sudah sampai Kementerian Kesehatan juga sudah meliris kewaspadaan orang tua terhadap kasus tersebut. Kemudian dari Balai POM pun juga sudah mengeluarkan apa istilahnya SE atau ya informasi sampai yang kelima ini. Lah. Bagaimana peran dinas kesehatan? Mungkin lebih ke bagian subkoordinator kefarmasian ini terkait informasi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan maupun dari Balai POM. Terima kasih Mbak Feni. Jadi sebelumnya saya kegalauan dunia farmasi farmasi terkait dengan surat dari Kementerian Kesehatan, khususnya dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Ya di situ memang kewajiban sarana pelayanan kesehatan untuk melaporkan kejadian akut ini kepada sudah ada linknya di situ, bahwa ini yang khususnya di poin 7 sama 8 ini yang menjadikan galau orang-orang farmasi gitu. Ya pertama ini itu kan terkait dengan produk. Kenapa ini terkait dengan produk kok dirjennya sendiri loh, Binfar kok enggak, malah bukan dari Binfar gitu. Terus kenapa kok bukan dari BPOM yang memang memberikan pengawasan maupun meregistrasi produk tersebut gitu. Ini kita jawab bahwa ini bentuk kecepatan pemerintah dalam penanganan AKI ini, gagal ginjal akut pada anak ini. Jadi jangan dianggap ini sebagai memang awalnya memang banyak penolakan kita sendiri aja Dok yang bawah itu kita koordinasi dengan provinsi koordinasi dengan provinsi, nunggu Pak kebijakan dari BPOM. Saya langsung ke Binfar juga waktu itu gitu. Nunggu Pak kebijakan BPOM. Ini gimana gitu. Memang ini bentuk kesigapan pemerintah dalam upaya penanganan AKI ini tersebut. Jadi upaya-upaya kita, kita tetap mengacu pada himbauan pemerintah. Jadi yang pertama kita semua layanan pemerintah memang untuk tidak memberikan obat dalam bentuk sirup dulu. Memang ini kan juga diprotes juga. Kenapa sementaranya kenapa kok dikebiau kok semua sediaannya gitu kan Padahal semua sirup itu kan tidak menggunakan, banyak yang tidak menggunakan pelarut yang diduga tadi impurities atau pengotoran tadi gitu kan juga banyak juga. Tapi alhamdulillah kemarin, jadi minggu kemarin kan sudah jelas di situ. Jadi sudah harapan kita itu sudah sudah blong lah. Jadi tetap kita sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung, khususnya di sarana pelayanan kefarmasian tetap mengikuti himbauan pemerintah. Jadi kita bisa sekarang memberikan sirup tapi yang sudah dirilis resmi dari pemerintah pemerintah. Jadi lewat BPOM, hasil penelitian BPOM, kemudian juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan. Ini kan sudah jumlahnya sudah banyak, cukup sudah 156 150. Jadi pilihan sudah banyak pilihan sudah gitu. Tetap tetap layanan kefarmasian juga jangan memberikan obat dalam bentuk sirup yang belum terilis dari pemerintah resmi tersebut. Siap. Terus yang menjadi permasalahan Bapak karena kan obat dalam bentuk sirup itu sudah lama dikonsumsi. Kenapa kok baru sekarang muncul? Itu jadi yang
pertanyaan sejuta umat dan ini kan sudah juga dijawab ya, para pakarnya Prof. Yulis juga di berbagai platform media sudah menjelaskan. Jadi ya kemungkinan itu ada. Jadi memang pertama ya ini kan masa krisis, kemudian bahan bakunya itu mungkin beda juga gitu. Ya, jadi mungkin kualitasnya itu tidak sesuai dengan persyaratan farmakope atau sertifikat analisis itu tidak diikuti dengan uji kan gitu juga bisa gitu, atau makanya ini juga ditelusur juga apakah asal bahan baku itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan kan juga bisa. Terus kemudian juga proses pembuatannya juga bisa, Mbak. Jadi waktu pembuatan kompleks kan paracetamol sendiri kan tidak larut makanya supaya larut itu kan ada kosolven ya namanya, itu gliserin atau propilen glikol itu dalam pembuatannya itu dibuat kompleks itu kalau suhunya di atas 50 itu ya kemungkinan terdegradasi juga bisa gitu. Atau waktu proses penyimpanan juga bisa gitu. Jadi penyimpanan obat yang tidak pada suhunya itu di atas suhu kamar itu juga bisa terdegradasi. Oke, siap. Banyak jadi faktor itu banyak faktor yang faktor mempengaruhinya. Oke, siap. Terkait Nun Sewu, kalau nanti dalam salah mengucapkan ya, kalau Balai POM kan meliris daftar obat sirup ngoten nggih, yang dimana di situ bebas resiko cemaran, betul, EG atau DEG seperti itu. Mungkin saya bisa minta bantuan Mbak Rinta. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etilen glikol dan dietilen glikol itu? Sebenarnya kalau etilen glikol atau dietilen glikol itu merupakan bahan kimia yang biasa digunakan di industri untuk pembuatan resin plastik ya. Resin plastik atau coolant atau pendingin untuk otomotif Jadi itu bukan merupakan pelarut, tapi merupakan cemaran dari ikutan pelarut. Jadi kalau etilen glikol dan dietilen glikol itu bukan merupakan pelarut. Gitu berarti. Trace elemen, jadi memang tidak bisa dihindari, itu mesti ada gitu. Tapi kan ada ambang batasnya. Dalam mungkin pada waktu proses produksinya gitu ya? Iya, memang itu memang ikutan gitu. Trace elemen gitu, sama dengan etanol kan trace elemennya kan metanol itu sama itu. Tapi memang ada nilai ambang batasnya. Jadi tetap tidak bisa kalau nol itu tidak bisa. Di kompendium manapun termasuk di Indonesia itu ada di farmakope masih ada ambang batasnya, nilai ambang batasnya. Intinya apakah di setiap proses pembuatan itu, terutama mungkin untuk sirup ngoten ya, itu pasti ada cemarannya yang EG dan DEG ngoten. Kalau menggunakan pelarut tadi gliserin, propilen glikol itu sorbitol itu mesti ada mengeluarkan cemaran ini. Impuritisnya itu. Jadi pengotornya itu mesti ada terbawa di situ ya. Nggih, siap. Kalau dengan adanya kasus yang meningkat seperti ini kan di Tulungagung bagaimana dokter perkembangannya? Sementara enggak ada, belum. Enggak ada aja ya. Enggak ada ya. Insya Allah aman, meskipun tetangga ya. Kabupaten tetangga sudah ada ya merilis ya. Kita semoga enggak ada sampai sekarang belum ditemukan di laporannya ya. Kan mudah-mudahan ya Dok ya. Mudah-mudahan enggak ada. Dan kita sudah waspada. Ya, patuh dengan aturan pemerintah. Jangan memberikan dulu sebelum ada rilis resmi ya. Nahan dirilah sementara ya. Katanya sementara harus dimunculkan Mbak Feni ya. Stop sementara sampai rilis gitu ya. Jadi tetap ini ya ngapunten terkait kalau anak demam gitu ya. Pasti salah satu obat yang dikasih pasti dalam bentuk puir yang paling mudah untuk dikonsumsi anak ini. Lebih aman. Lebih aman dan mereka mungkin lebih nyaman ketika memakannya gitu ya daripada dengan dalam bentuk tablet. Kalau misalnya obat sirup yang diberikan maksudnya. Apakah ada penggantinya gitu dengan kandungan utama yang tetap sama tapi bentuknya tidak dalam bentuk sirup ngoten. Iya. Ya, memang sekarang disediakan anak kan juga banyak. Jadi paracetamol pun dengan berbagai rasa juga banyak. Acetosal itu dengan berbagai rasa juga banyak. Bahkan ibuprofen juga. Maupun yang diberikan lewat suppositoria juga ada juga banyak itu. Dan memang puyer itu memang tapi
menurut WHO kan memang sudah tidak direkomendasikan. Yang pertama terkait dengan higienitas, interaksi obat, kemudian kestabilan obat sendiri itu kan memang tapi karena keadaan darurat ya mungkin ini masih menjadi bisa pilihan, tapi saya sarankan sediaan lain ya. Sediaan lain ini selain puyer kan ada Pak Mas Budi ya. Jadi ada tablet chewable. ada chewable yang rasanya enak juga ya. Ada mungkin kalau terpaksa kan biasanya pakai suppositori yang dimasukkan ke debur itu juga bisa. Kalau memang demam ringan kasih kompres tadi ya Pak Mas. Kompres yang sudah ada bahannya ya, ada bahan penurunnya. Ya kalaupun harus puyer memang orang yang kompeten lah yang memberikan. Jadi dengan resep lah ya, hitungannya kan soalnya pas, kalau puyer itu kan kombinasi obat, interaksi antar obat, itu tadi ya kemungkinan higienitas atau interaksi obat itu kalau bukan orang yang kompeten nanti hal-hal itu akan terjadi. Siap. Terkait rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pemerintah ya dalam hal ini baik itu Kementerian Kesehatan ataupun Balai POM, ada beberapa jenis sirup yang memang boleh tetap beredar di Vaskes, atau ada beberapa yang memang untuk sementara tidak boleh untuk keluar ngoten nggih. Terus ketika ini keluar himbauan dari pemerintah, turunnya kalau kabupaten berarti kan dinas kesehatan nggih. Itu penyampaiannya sampai ke Vaskes ataupun ke toko obat apotek ngoten ku bagaimana? Apa langsung yang dari Balai POM itu bisa langsung ke Vaskes atau harus memang nanti ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan? Jadi sekarang kan informasi IT kan sudah ya. Meskipun sudah jam berapa gitu kan sudah nyampe. Tetapi secara kedinasan kita tetap sebagai otoriti kesehatan di kabupaten tetap kita menindaklanjuti secara resmi gitu. Jadi tetap kita membuat surat kelanjutan menindaklanjuti itu mesti ke sarana Vaskes dilayani kesehatan itu. Tetap kita buatkan. Juga membuat pendataan ya Pak Tuki lewat Google Form. Jadi kita bagikan ke fasilitas pelayanan kefarmasian untuk mendata jumlah obat. Bentuk pengawalan kita lah. Itu bentuk pengawalan kita. Siap. Terus Nun Sewu, ketika ternyata Vaskes ataupun apotek ataupun toko obat Nun Sewu, ketika mereka terlanjur membeli produk tersebut, kemudian harus itu apakah harus disimpan di tempat Vaskes tersebut atau bagaimana pengelolaannya? Jadi ini sudah diatur Mbak, ada aturan per KB POM terkait dengan cara distribusi obat yang baik. Itu termasuk diantaranya adalah mengatur terkait dengan recall. Bagaimana pabrikan, bagaimana PBF, bagaimana sarana pelayanan farmasian itu sudah diatur di situ. Itu apoteker sudah ngerti betul itu, jadi sudah tahu betul. Jadi pertama pengamanan dulu, mendata, kemudian jumlahnya itu pastikan disendirikan dengan data ini, menunggu recall dari resmi dari pabrikan. Gitu. Intinya masyarakat ini Mbak Venisa nambahkan sedikit Pak Mas. Tidak semuanya direkall loh ya. Jadi yang sudah jelas itu recall yang boleh dikeluarkan keluarkan. Jadi kalau data yang kemarin kita edarkan itu kan untuk mendata yang 5 itu jadi tidak semuanya ditarik loh ya, nanti ada yang disimpan yang sudah rilis resmi. Jadi 5 itu memang terbukti melebihi ambang batas itu. Intinya berarti kan masyarakat aman nggih, karena semua masih dalam pantauan, kalau di daerah kabupaten pantauan oleh dinas kesehatan gitu. Jadi dengan tetap gencarnya informasi dan tersampaikannya berita-berita yang mungkin agak mengkhawatirkan para ibu-ibu nggih. Tapi para ibu tetap orang tua ya Bapak termasuk ada yang tereliminasi. Harus para orang tua berarti jangan khawatir gitu. Pasti apapun yang sudah dikeluarkan oleh apoteker, apotek atau obat ataupun Vaskes itu sudah dengan pengawalan dan ini ya istilahnya aman. Apapun yang dijual di situ sudah aman, meskipun Balai POM juga sudah mengeluarkan, pasti itu sudah terdata dengan baik gitu. Terus ini terkait apakah ini sirup, ketika ini ada himbauannya untuk sementara ya, ngapunten, sementara sirup. Kalau vitamin bentuk sirup bagaimana dokter?
Nggih, apakah itu juga termasuk dalam batasan sementara ngoten? Iya. Nggih. Semuanya sementara ya. Semuanya sementara. Untuk cairan sirup Iya, itu cairan. sementara gitu semua ya. Semuanya. Kecuali yang sudah rilis itu. Udah banyak 150 ya, 150 kok. 156 sudah 156. ditambah dengan hasil uji itu kalau 13 sudah banyak itu udah. Oke, Udah siap. banyak Berarti pilihan. apapun itu yang penting bentuknya sirup dulu ya untuk Cairan sementara atau ini. Sirup Iya. sementara dipendek. Ya Di kan gini pending. Mbak Feni ya, jadi Enggak. pemerintah sendiri Badan POM ya kan tidak bisa serta-merta hari Oke. itu mengujikan Sekian, jutaan iya. bahkan ya jutaan Iya, item obat kan tidak mungkin. Makanya Oke. skala priority dulu ya di kemungkinan dari pabrikan yang ada catatan ya cara pembuatan obat itu kan ada catatan dia akan punya progres ya Oke. dalam pengendalian mutu itu atau kemungkinan jalur bahan bakunya dia ada catatan dia dari jalur-jalur yang itu kan makanya itu yang dilakukan prioritas untuk pengujian dulu gitu. Atau yang kemarin 102 item langsung dari kementerian kan otomatis yang langsung diuji itu jadi dan sudah rilis kan kemarin gitu ya. Yang punya sendiri ya. Iya. Termasuk herbal nggih, Bapak? Dari belum masuk sampai ke situ nggih. Oke, siap. Ini terkait kan barusan pemerintah punya program besar nggih Bapak Bian. Nggih, bulan imunisasi nggih nasional tersebut. Yeah. Ternyata masih ada sebagian masyarakat itu yang merasa takut dengan mereka mungkin yang belum bian. Dikait-kaitkan gitu. Nggih, kados ngoten. Itu sebenarnya hoak atau bagaimana nggih? Ngapunten mungkin masyarakat bisa perlu kita cerdaskan diri. Edukasi, ya, Iya, kita edukasi. nggih. Ini Siap. fungsinya ini kita menyapa kan edukasi kan. Nggih, nggih lagi. Nggak ada kaitannya itu hoax itu. Ngoten nggih. Iya. Jadi bian itu aman ya, vaksinasi pada bayi, pada anak sekolah itu, Nggih. pada anak ya aman. Jadi Nggih. tidak ada kaitannya antara vaksinasi itu dengan kasusnya yang baru ini, kasus gagal ginjal akut ini. Dan vaksinasi sendiri kan sudah dilakukan berapa Iya, puluhan itu tahun sudah. Nggih. Ya, itu kekhawatiran itu ya oknum lah, orang tertentu yang menghembuskan itulah. ngoten. Ini kan terkait imunisasi Iya. kan. Ya. Imunisasi bisa pada anak balita, anak sekolah, ngoten Iya. nggih. Termasuk orang tua yang mau umroh dan itu kan juga butuh vaksinasi. Iya. Terus kalau kaitannya kan barusan juga pemerintah sudah menggencarkan kalau terkait vaksinasi ya dokter karena kita masih prosesnya Terus endemi apa pandemi ini. Loh, vaksinasi itu kan dari dulu ya. Nggih. Anak saya semua vaksinasi lengkap kok ya. Itu juga diluruskan juga nggih dokter ya Iya. bahwa vaksinasi COVID meskipun dia yang untuk anak itu tidak ada sekolah, hubungannya dengan nah, GGA COVID ini. aman. Oh gitu ya. Nggih, siap. Nggih. Ya, semoga ndang hilang ya. Ya, Wah, betul, ini. iya, iya, ini. Nggih. Dengan kita- vaksinasi loh. Caranya salah satu salah satu cara untuk menghilangkan ya memang vaksinasi. Nanti kan dia jadi kalah sendiri sama ini. Nggih. Gitu, nggih. Nah, itu perlu masyarakat sudah kayaknya enggak tren ya apa ya? Iya. Ya yang apa ya sebagian kecil memang itu ulahnya ya pengen Ya, pingin heboh. iya Pengen update, pengen apa? pengen berbeda apa mungkin ya expose, pengen eksis apa Oh, iya, tapi nggih, tidak ada nggih. kita yakinkan pada masyarakat Tulungagung sini wong Tulungagung sehat ya bahwasanya isu-isu yang mengaitkan antara gagal ginjal akut pada anak ini dengan vaksinasi itu ataupun adalah dengan tidak imunisasi, benar nggih. sama sekali tidak benar ya itu. Oh, ngoten, siap. Terus ini dokter kalau misalnya kan informasi kemarin hasil penelitiannya ada yang memang mereka kena gagal ginjal akut pada balita itu ada yang sebelumnya itu riwayatnya memang mengkonsumsi obat dalam bentuk sirup, ada yang tidak. Ya. ngoten. Tapi ketika nun sewu nggih, ini kan semoga tidak terjadi di anak-anak kita nggih, di masyarakat Tulungagung. Kalau misalnya tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk sirup tetapi dia misalnya dalam 24 jam ada volume urin yang berkurang kan bagaimana dok? Apakah ini juga termasuk mengarah ke GGA atau AKI? Ngoten? Itu kan merunut ya. Jadi Nggih. kalau kita ada anak sakit di tata laksana itu semua harus ditanyain dulu ya. Dan itu riwayat itu kalau kita bilang itu ceritane ya kronologisnya Pak bisa terjadi seperti bagaimana kan dari dokter atau tugas kesehatan mesti menganamnesa itu Mbak Feni ya. Nggih.
Di saat anamnesa akan dilihat, salah satunya mungkin yo ditanya ada pengonsumsi itu apa enggak selama ke belakang kemarin 14 hari ya. Tapi seandainya enggak pun ya bisa dicurigai bila mana memang ada tanda-tanda yang salah satunya yang paling menyolok adalah berkurangnya jumlah urin gitu. Itu Mbak Feni. Jadi ada penapisan di tata laksana kita ada penapisan. Surat dari Kemenkes juga ya itu ke Vaskes maupun ke Nakes itu yang di edaran itu dalam epidemiologi ya, ada penyelidikan epidemiologi karena ini penyakit baru mesti diikuti dengan tindakan mestinya adalah penyelidikan epidemiologi. Itu penting sekali. Jadi ada suspek, ada kasus-kasus yang sudah dicurigai itu bagaimana cara melaporkannya. Jadi tidak mesti harus minum sediaan itu dulu baru kelihatan karena memang tidak diketahui pasti, itu kan hanya dugaan ada pencemaran pada proses pembuatan sediaan cair gitu. Jadi itu malah wujud kepedulian pemerintah sebenarnya, kita sangat peduli hati-hati terhadap apapun yang dikonsumsi oleh warga masyarakat. Segala kemungkinan itu kita. Jadi kemungkinannya. Oke, siap. Ini mungkin saya perlu konfirmasi ke Kak Rinta berarti ya, terkait obat sirup itu kan bisa dikonsumsi oleh semua umur ya, semua golongan. Lah kalau yang kasus sekarang yang sedang booming itu adalah gagal ginjal sirup untuk anak balita. Lah ketika ini dikonsumsi orang dewasa, apakah juga harus waspada ketika dikonsumsi oleh anak-anak? Ya tetap harus waspada. Ya kita kan tidak tahu ya masyarakat, karena ini isunya hanya fokusnya pada anak balita. Terus bagaimana orang tua tidak ada isunya kok, kita tidak apa-apa gitu, atau harus bagaimana gitu? Kan tadi obat-obatnya sementara untuk yang dalam bentuk sirup kan dihentikan dulu toh. Oke, berarti semua bentuk obat dalam bentuk sirup apapun itu yang pertama ya, kecuali yang dirilis sama untuk golongan umur apapun, siapapun juga berarti sementara di stop dulu untuk menjaga dan waspada. Ngoten nggih dokter nggih. Orang dewasa juga senang kalau untuk obat batuk kan lebih senang ke sirup, ada rasa minnya jadi lebih terasa. Sudah ada yang dirilis kemarin ya? Sudah. Yang rasa min sudah banyak. Jadi ya memang kita sendiri ya memang hampir separuh lah modal omset itu memang banyak sediaan sirupnya, jadi terfokus di situ. Jadi memang ini sempat buat gonjang-ganjing gitu, mulai pabrikan, distributor sampai ke layanan sendiri juga sempat. Dan mungkin karena sirup itu kan sediaan yang biasanya diberikan pada anak. Jadi kalau dewasa kan ya ada yang senang, tapi sebagian besar sudah memakai sediaan lain. Terus nun sewu, karena awalnya biasa menjadi tidak biasa nggih dokter ya, biasa dengan sirup menjadi tidak biasa. Kalau misalnya sudah dalam waktu dekat gitu ya, mungkin pas qadarullah tidak melihat berita, sudah terlanjur mengandung mengkonsumsi obat yang sudah dirilis tidak boleh, itu apa yang harus kita lakukan? Ya langsung dihentikan lah. Dihentikan dulu ya. Tentunya banyak minum ya dok ya. Banyak konsumsi buah sayur itu biar ternetralisir lah gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada gejala ya seperti yang disampaikan Dokter Agus tadi gitu. Karena dosis toksiknya kan 1.600 mg per kilogram berat badan, kalau EG dan DEG itu Mbak Feni. Melebihi, tidak sampai. Dosis toksiknya 1.600 mg. Artinya ya nggak banyak ya obat yang sebesar itu mestinya ya. Jadi, tapi kan kewaspadaan kita aja. Batas toleransi kan sudah ada itu sudah ada di. Non sewu, terkait tadi kan dalam sudah pernah tanya apakah EG DEG tadi dipakai untuk selain obat ya, sirup termasuk vitamin. Kalau misalnya selain sirup obat vitamin, apakah bisa digunakan untuk mungkin jenis makanan atau minuman katanya? Iya, saya luruskan dulu. EG dan DEG tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Itu tadi kan ikutan dari pelarut tadi. Iya, itu gliserol sama itu. Monggo dijelaskan. Iya, itu ikutan Mbak, impuritis, jadi pengotor
ikutan dari pelarut dari gliserin tadi. Siap. Jadi sama sekali tidak boleh. Berarti aturan lihatnya larutannya nggih, bukan Iya, dan DEG. solvennya itu, solvennya pelarutnya itu. Jadi itu. Jadi bukan EG dan DEG-nya, tapi itu ikutan dari pelarut dari sirup tadi, gitu. Dan itu di kosmetik aja sudah dilarang kok. DEG itu, jadi kan dulu banyak di itu pasta gigi itu juga sudah dilarang, sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Gitu. Di kosmetik itu sudah dilarang, apalagi untuk makanan atau apalagi untuk obat ya sudah ada. Mungkin kita bisa cek dulu ya, mengingatkan kembali bagi Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui live IG Dinkesta, channel live YouTube Dinkesta TV, Dinkesta Menyapa, juga disiarkan langsung melalui 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung. Oke, mungkin kita buka. Kita buka ya, siap. Nggih. Saya bacakan dulu nggih. Dokter, dari Ibu atau Bapak ya, Afisena Ibu Nusina nggih. Itu Mbak Vina. Teman saya di pondok ada 1 tahun lalu terkena penyakit ginjal. Satunya ternyata sindrom nefrotik dan minum obat sampai sekarang. Satunya AKI. 1 minggu minum obat furosemid dan lainnya, sekarang sudah sembuh. Gejalanya bengkak-bengkak. Pertanyaannya, kok bisa dalam waktu bersamaan di bulan yang sama tapi beda diagnosa? Mungkin Dokter Agus nih yang bisa menjawab. Dokter ya. Aduh, gini ya, itu kan itu namanya ketepaan. Karena kan yang di pondok mestinya banyak ya, nggak hanya 1-2 orang itu. Pondoknya di pondok ada banyak santri. Kebetulan pasti kena sakit ginjal 2, satunya sindrom nefrotik, satunya AKI ya. Kalau AKI itu memang dengan pengobatan tepat dia bisa sembuh seperti sedia kala. Masuk pada anak ini, sehingga kita waspada pada AKI pada anak ini Mbak Venia, gagal ginjal akut pada anak ini, kalau ditangani dengan cepat dia akan bisa pulih seperti sedia kala, sembuh total. Betul yang pakai itu. 1 minggu minum obat sembuh sampai sekarang udah sembuh. Gejala awalnya bengkak-bengkak itu kalau AKI biasa ya, gagal ginjal akut pada orang dewasa ya. Kalau satunya sindrom nefrotik kok minum obat sampai sekarang, karena itu adalah penyakit ginjal yang lainnya, tidak akut kidney injury tadi, tidak gagal ginjal akut, dia penyakit menaun sampai ikut kronis dan itu selamanya memang sindrom nefrotik. Itu kan gangguan pada nefrotik pada jaringan ginjal yang tidak diketahui sebabnya dengan banyak gejala, sehingga harus minum obat terus. Betul itu. Jadi ya bisa, karena memang sebabnya beda-beda. Kalau gagal ginjal akut pada dewasa biasanya kecapean, kurang minum itu bisa, sehingga dia saat dehidrasi berat itu bisa juga ya. Dehidrasi berat bisa terjadi gagal ginjal akut, dan itu dengan terapi yang tepat bisa sembuh. Jadi udah contohnya dia sekarang udah sembuh gitu. Itu Mbak Feni. Itu Pak Pemas ya, Afisena Ibnu Sina. Teman saya di pondok berarti masih anak ini ya, remaja mungkin ya, dia masih proses belajar. Oke, siap. Terkait dengan merebaknya kasus AKI atau GGA ini ya dokter, mungkin kita kan pasti punya banyak ibu hamil ya sekarang. Mereka proses sekarang kondisi hamil, suatu saat belum melahirkan dan akhirnya melahirkan anak yang sehat. Ada enggak yang perlu mungkin kita pesankan kepada para ibu, karena mereka pastilah harus menjaga kesehatan dengan kondisi ada kasus-kasus yang seperti ini gitu. Ibu hamil ya? Ya saran saya ibu hamil periksa rutin ya, jelas itu ya, jaga kehamilannya. Karena sekarang ada ANC namanya ya. Periksa kehamilan, ada vaksinasi saat ibu hamil, tidak masalah. Jadi ikuti anjuran ibu bidan atau tenaga kesehatan. Kalau hamilnya di puskesmas kan selalu dikontrol ya, mulai dari trimester 1, 2, 3 ya. Jadi ada pemeriksaan laboratorium juga untuk ibu hamil. Kalau sekarang kan malah ini ada ANC terpadu ya, jadi 1 kali kunjungan ibu hamil itu harus ketemu dokter gigi, kemudian dicek labnya terkait dengan pencegahan penyakit menular pada dari ibu ke anak atau ke bayi begitu Pak Kenny. Jadi ibu hamil ya ikuti
anjuran buku KIA kalau saya kira gitu. Ada buku pink gitu ya, buku KIA. Harus tetap Tidak usah khawatir. Ini ya kunjungannya harus rutin, iya, pemeriksaannya rutin, melalui tahapan apapun yang sudah dianjurkan oleh Bu Bidan. Di bukunya itu dok ya, di bukunya sudah ada. Jadi nanti setiap kunjungan pertama nanti harus ya ibu hamil itu satu kunjungan pada saat 3 bulan pertama itu harus kontak dengan petugas kesehatan. Itu di situ penting sekali untuk ANC namanya terpadu. Jadi nanti ditentukan, kalau baik kontrolnya berapa hari atau berapa bulan. Kalau ada gangguan kapal ngontrol sudah harus diikuti di situ. Jadi pokoknya 3 bulan pertama kehamilan harus kontak dengan petugas kesehatan. Gitu makanya. Atau di minum tambah darah ya dok ya. Ya nanti ada tambah darah ya disediakan itu ya. Oke. Kembali lagi mungkin ada pertanyaan melalui IG Dinkesta dari Ibu mestinya ya ini karena Bu Cacih Trivina ya. Anak saya selalu minum Thermorek, Pak. Bagaimana? Apa khawatir banget? Ternyata obat itu yang dilarang. Terlanjur ya. Tadi kan sudah sempat kita bahas juga bagaimana yang sudah terlanjur dikonsumsi gitu. Mungkin dilihat lagi ya itu nomor bednya ya. Kan ternyata di informasi BPOM yang kelima itu kan tidak semua bed, cuman bed yang Agustus ya. Agustus saja itu yang dia. Lainnya boleh. Jadi nanti diperiksa lagi, tolong dicek lagi itu nomor bednya. Kalau yang nomor bed yang Agustus itu langsung dihentikan aja. Dihentikan gitu. Intinya informasinya masih di distributor, gudang distributor. Ya, belum nyampe ke. Jadi gitu. Ini mungkin ibu ini gini ya, dia sudah biasa anaknya minum itu. Jadi khawatir dia kok itu ya dilarang, jangan-jangan terlanjur, ya. Tapi ya kalau yang dilarang itu kan sudah jelas kemarin ada batch-nya, yang belum insya Allah ya kadung terlanjur. Tapi ke depan ya harapannya ya sesuai yang dirilis gitu loh ya. Kalau nggak dirilis ya jangan pakai dulu sementara ya. Itu Mbak Penny ya. Jadi ini sudah terlanjur ya insya Allah sih. Ya. Kalau nggak masuk itu ya masuk tidak kemarin tidak ditemukan yang nomor bed itu masih di gudang ya Mbak Rinta ya. Intinya berarti yang dirilis itu ada dengan nama yang sama, tapi belum tentu itu dengan nomor bed yang sama gitu ya. Karena kan masyarakat mungkin tidak gitu paham bed itu yang di sebelah mana, karena mereka fokus adalah namanya saja. Ternyata kan tidak semuanya, ngoten nggih. Ternyata. Ya memang bed itu kan menjelaskan asal bahan baku, kapan dia dibuka, jadi menjelaskan riwayat dari produk tersebut. Ya untuk menghindari ya seperti ini, kasus seperti ini. Kalau dia ada nomor bednya, kan perintah itu harus ditarik semua. Tapi kalau yang ada nomor bed, yang menyebabkan yang cemarannya itu melebihi ambang batas itu nomor bed ini kan gitu. Di Tulungagung kan zero ya dokter, insya Allah sampai selesai kasus ini insya Allah tidak ada. PE kita juga jalan, artinya penyelidikan epidemiologi teman-teman yang di Fasiankes, yang di apotek, di toko obat sudah aware semua ya dengan kasus ini sehingga bisa lebih aman dari sisi itu. Kalau non sewu, alhamdulillah di Tulungagung tidak ada. Tapi sebenarnya dengan AKI atau GGA itu sudah ada obatnya atau belum nggih? Atau memang mereka non sewu ya, kalau gagal ginjal kan persepsi kita, mindset kita adalah pasti cuci darah dan sebagainya. Dengan adanya kasus gagal ginjal pada anak ini sudah ada obatnya atau belum nggih? Meskipun di Tulungagung kan tidak ada nggih, tapi ketika ada kasus ditemukan di provinsi lain, apakah itu sudah ada obatnya untuk menangani kasus GGA pada anak? Gini ya, waduh, iya ya. Gagal ginjal pada dewasa anak sama saja ya, tapi memang terapinya berbeda. Nanti ada tuh kalau di rumah sakit buktinya sudah ada yang sembuh juga ya, meskipun ada yang sampai tidak tertolong itu ya. Jadi Kemenkes sudah mengeluarkan tata laksana atau proses penanganan kasus itu Mbak Feni. Jadi sudah ada, kalau obatnya apa ya itu kan ya kombinasi yang itu nanti rumah sakit yang menentukan gitu. Jadi kalau sudah menemukan nanti bisa diobati di sana. Siap. Oke, dari Mas Aris Findra ya.
Dokter mungkin bisa dijelaskan vaksin yang diberikan waktu bian itu apa saja? Karena banyak masyarakat yang menganggap bian itu penyebab GGA. Tadi sudah sempat. Oh ya. Itu vaksin yang biasa dipakai sebenarnya. Kita kan ada vaksin dasar itu terutama adalah tetanus ya. Jadi vaksin tetanus yang di sekolahan itu karena kita ada capaian T4 namanya ya, T5 itu yang dimana seorang wanita itu untuk bisa mencegah tetanus pada bayinya itu harus suntik tetanus tokso itu sampai 5 kali gitu loh Mbak. Jadi bian itu sudah vaksin yang biasa dipakai. Salah satunya adalah tetanus. Ada yang DPT juga bisa, itu namanya dulu adalah DT ya, difteri sama tetanus. Itu Mbak. Oke, siap. Mungkin terkait coba ya ke Kak Rinta nih, terkait obat karena ini. Apakah paracetamol itu kalau misalnya diberikan kepada anak, karena ada model sirup sama bukan sirup, tablet gitu, itu memang harus dilarutkan dengan pelarut yang dia memang ada cemarannya EG dan DEG, ngoten nggih? Kalau misalkan Mbak Feni ya, kalau misalkan bukan dalam bentuk sirup kan bisa diberikan dalam bentuk puyer tadi. Misalkan kan pahit itu paracetamol bisa ditambahkan pemanis seperti kalau contohnya yang di apotek itu ada namanya sirup plus tablet, bisa mungkin ditambahkan itu sirup plus. Nggih. Puyer. Non sewu kemarin si kecil barusan sakit dokter nggih. Anak saya itu dikasih sirup serbuk dalam bentuk botol, juga dikasih sirup pelarutnya. Sirup kering, pelarutnya. Kira kan kami orang awam tidak paham ya ini termasuk pendak, karena ini kemarin sakitnya kami berobatnya sudah masuk dengan fase ini. Kalau seperti itu kita harus tetap yakin ya apa yang pun yang disampaikan oleh Vaskes ataupun tenaga kesehatan itu memang aman, ngoten ya. Bukan pelarutnya air sendiri berarti. Tidak paham karena dia juga dalam bentuk botol yang tertutup rapat gitu. Kalau misalnya biasanya kan kalau dikasih, anak saya sudah besar cuman masih butuh dalam bentuk larutan gitu. Jadinya kan kalau kita buat larutannya dengan air minum biasa gitu. Cuman kemarin kok ada yang dikasih dalam bentuk larutan yang dalam bentuk botol, sirup kering gitu. Oh gitu namanya. Tapi intinya ya apapun yang diberikan oleh tenaga kesehatan itu pasti aman insya Allah. Gitu. Insya Allah kemarin kasus ini kan juga apoteker ya Dek sudah mendeklarasikan bahwa akan memberikan pelayanan kesehatan yang aman. Itu sudah dideklarasikan bahwa di semua rantai lah, jadi mulai industri, kemudian distribusi, di pelayanan sudah mendeklarasikan itu Dek. Dia bentuk tanggung jawab profesinya dia. Siap. Non sewu misalnya kan kita tidak tahu ya, karena alhamdulillah Tulungagung tidak ada kasus dengan GGA ataupun AKI. Cuman kalau misalnya contohnya mungkin kita punya saudara yang jauh ternyata terkena kena GGA ataupun AKI. Dikatakan anak itu sudah sembuh dari kasus GGA ataupun AKI itu gimana dokter? Yang sudah terkena maksudnya. Kemudian iya benar-benar sudah sehat. Nanti dokter perawat akan dokter yang namanya DPJP ya, dokter yang menjadi penanggung jawab pasien akan memberikan ya sudah boleh pulang lah nanti sudah sembuh. Sudah sembuh itu pipisnya yang terutama yang kita jelaskan ya air kencingnya sudah normal gitu. Jadi nggak panas, sudah nggak batuk kan itu Mbak Feni. Intinya kalau GGA ataupun AKI itu jangan langsung menjas bahwa harus cuci darah, ngoten ya dokter. Karena kan biasanya kalau kita sudah ginjal itu gitu menjadi salah satu terapi memang ya. Jadi kalau yang parah tentunya kan tingkat keparahannya nanti dicek, ada laboratorium dengan berbagai macam di suratnya Kemenkes juga ada laboratorium yang harus disediakan adalah ini nanti itu bisa diambil kesimpulan. Salah satunya fungsi ginjal ya. Kalau fungsi ginjal seberapa dia, kapan bisa dengan obat, kapan bisa dengan harus cuci darah, itu ada alurnya sendiri. Iya, ada penata laksana sendiri sudah. Siap. Kita kembali ke user 270669. Kalau ibunya si balita yang divaksin, sedangkan ibu ini dalam kondisi menyusui anaknya, kira-kira gimana? Kayaknya masih menyangkutkan ya dokter ya. Ibunya gitu, maksudnya itu gini paling itu ya. Itu dulu waktu menyusui divaksin ibunya.
Anaknya gimana? Apa gitu ya? Ibunya si balita yang divaksin sedang ibu ini. Iya. Bukan Mbak Feni, itu adalah vaksin yang diberikan untuk ibu menyusui. Iya, Aman lah, tergantung jenis vaksinnya kan sudah dipilihkan. Vaksin apapun ya, kalau COVID pun juga dipilihkan yang aman untuk ibu menyusui. Ya, awal dulu kan nggak boleh itu ya, karena sediaan vaksinnya belum ada itu Mas. Sekarang udah ada. Itu sih kayaknya pertanyaannya ke arah itu ya. Kalau intinya kan kalau ibu menyusui itu divaksin, nanti pengaruh ke anaknya apa tidak kan gitu ya. Kayak Okay. dulu ada yang tanya gitu loh, anaknya yang sakit ibunya minum obat ya. Iya. Saya menyusui. Kenapa enggak dokter? Kalau bayi ya. Dia nanti menyusui ibunya apa? Ya ada obat-obat itu yang bisa dikeluarkan lewat air susu ibu, ya ada yang enggak. Kalau obat panas ya nggak bisa. Anak ibunya panas. Anaknya apa? Iya. Mindsetnya ibunya ya, pokoknya dikekep ngoten. Mungkin itu yang menyebabkan ya ada penyaluran panas dari bayi kepada ibunya, jadi bayinya jadi adem, bukan karena nyusunya. Terus mungkin sekarang kembali ke ini ya, orang tua yang sering menggunakan obat sirup untuk menurunkan demam anak. Dengan merebaknya isu yang seperti itu dan supaya masyarakat tidak panik, mungkin ada pesan atau edukasi yang perlu disampaikan ke Sobat Sehat Tulungagung. Oke, dari saya, Sobat Sehat Tulungagung, bahwa anak panas mungkin saat ini jadi bingung ya orang tua. Jadi tipnya ya ikuti anjuran pemerintah ya. Nah, kalau mau sebuah medikasi, kalau dibilang mengobati dengan cara sendiri dulu, silahkan dengan obat-obatan yang aman. Bila tidak sembuh, hubungi fasilitas kesehatan. Oke, siap. Jadi masyarakat Tulungagung tidak perlu khawatir ya. Intinya terkait obat-obatan yang dirilis oleh pemerintah baik melalui Kementerian Kesehatan maupun Balai POM itu yang memang tidak diizinkan, itu sudah terkawal oleh Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten kota bahwa itu memang tidak beredar di tempat-tempat vaskes, intinya seperti itu. Ini yang terakhir atau bagaimana ya? Masih ada lagi pertanyaan dari Merinat Lea. Dokter, mohon dijelaskan kalau untuk mengganti obat sirup boleh dengan minum madu. Karena kalau minum puyir harus ada drama yang lebih lama daripada ketika minum obat sirup. Ibu ini kesulitan ngasihkan obat selain sirup kepada anak, mungkin begitu ya. Jadi dia mau pelarutnya pakai madu gitu. Sebenarnya itu nggak melarutkan ya, dia mencampur saja. Tadi kan disampaikan Bu Rita tadi ada sirup yang itu sudah bilang bantu, cukup membantu lah. Jadi ya seperti minum sirup biasa. Bisa diulang itu tadi namanya apa, sirup pelarutnya yang mungkin membantu? Saya menyebut merek ya, ini salah satu contohnya itu yang ada di apotek itu ada sirup plus. Bentuknya ada yang cair, ada yang tablet. Tapi itu pastikan tidak ada propilen glikolnya. Harus tetap waspada lagi ya. Tidak ada pelarut itu. Benar-benar sirup gula, sirup semprot itu. Tetap kita buat sendiri bisa gitu, harus beli. Kan ada yang pengen beli ya enggak apa-apa, boleh. Kalau mau buat sendiri ya boleh. Terus kalau misalnya kita sakit, ini kayaknya keluar dari gigi angge. Terus untuk anak-anak ya, kalau orang dewasa kan minum satu-satu itu sudah biasa, tidak menjadi masalah. Tapi ketika ada anak kecil sakit, dia dapat resep banyak jenis obat. Itu ketika minum jadikan satu kan tidak apa-apa ya dokter? Nanti diedukasi sama apotekernya. Iya. Itu mesti diedukasi. Gitu. Sudah tahu betul itu mana yang artinya harus jam segini sudah ada itu. Maksudnya jadi satu digerus jadi satu diminum itu kalau resep ya enggak apa-apa ya biasanya. Resep itu kan kalau memang harus buyar, kalau harus buyar, maksudnya tak pikir tadi buyar sendiri apa dibuyar di vaskes? Muyar sendiri. Oh, muyar sendiri Pak. Tetap di vaskes lah. Jadi tadi itu jenisnya itu mungkin kalau di rumah kan enggak bisa. Interaksi antar obat. Muyarnya di dapur nanti muyarnya. Pakai Lempar sambel di lantai di
gitu. Nggih, siap-siap. Oke. Ada lagi. Ada lagi. Oke, dari Mbak ini mungkin ya, Maharani Puri. Apakah semua AKI yang terjadi dipastikan karena obat? Tadi juga sudah kita sempat kita bahas ya, singkatnya ya enggak lah ya, kan belum jelas. Kita ikuti investigasi pemerintah. Gitu ya. Siap. Mungkin di Tulungagung enggak ada kalau terkait kebijakan pemerintah dengan total kasus yang ada di Indonesia, berarti ya kita fokusnya luas berarti nggih. Itu apakah ada kewaspadaan sehingga harus menaikkan level dan lain sebagainya terkait dengan GGA atau AKI? Karena kan sebelumnya masyarakat sudah terbiasa dengan sirup, kemudian tahu-tahu tetap dengan sirup kok menimbulkan kasus baru. Apakah ada indikasi harus melalui level dan lain sebagainya? Perlu kita luruskan ya, bukan karena sirup menjadi penyebab itu loh ya, belum itu ya. Tapi pemerintah itu demi kewaspadaan menghentikan sementara sediaan sirup atau cair itu loh. Jadi belum ada bahwa sirup menjadi ini, dengan adanya sirup menjadi kasus GGA, itu enggak, itu Mbak Feni. Jadi perlu dibalik itu ya. Jadi pemikirannya ada kasus yang diduga karena sirup, pemerintah waspada dengan cara tingkat nasional itu adalah bukan menaikkan level tapi menghentikan sementara pemberian obat sediaan cair dalam bentuk cairan atau sirup kepada masyarakat. Dan siapa yang memberikan? Tentunya yang di poin 78 itu adalah tenaga kesehatan sama kefarmasian, apotek dalam hal ini. Kalau itu sudah terkendali, dikendalikan bisa, insya Allah ya masyarakat. Untuk kondisi masyarakat itu kan tidak ada selain itu yang resmi loh ya, mesti kan apotek atau toko obat sama nakes. Kalau dirunut kan masih dari situ Mas ya, gitu. Jadi itu dengan edaran itu berarti pemerintah waspada, sudah mengambil tindakan pencegahan dini. Gitu. Oke, siap. Mungkin sebelum sudah masuk waktu batas waktu terakhir ya di kesempatan kita pada saat ini, mungkin ada statement yang dari masing-masing narsum dalam mungkin bisa disampaikan pada masyarakat Wong Tulungagung supaya tetap kondisinya ya dengan kondisi adanya trending kasus GG ataupun AKI, masyarakat tetap tidak perlu panik tapi tetap waspada. Mungkin dari Dr. Agus dulu nanti. Kalau saya ya masyarakat tidak perlu panik, memang ikuti anjuran pemerintah aja ya, sudah banyak dirilis ya. Saya kira itu Mbak Feni penting ya. Kalau ikuti pemerintah insya Allah aman, karena pemerintah juga nggak mungkin membiarkan masyarakatnya sakit ya gitu Mbak Feni. Ikuti anjuran pemerintah gitu aja. Ya sama intinya dari Dr. Agus, jadi terutama ini sarana pelayan farmasian ya, tetap ikuti himbauan dari pemerintah. Jadi termasuk jangan menjual obat yang belum dirilis resmi dari pemerintah. Dan yang pasti 5 obat itu kecuali Thermorek ya, Thermorek itu yang bed Agustus harus dipastikan itu sudah didata dan kemudian dipastikan untuk direkol kepada pabrikan. Dan jangan sekali-sekali itu untuk disimpan atau dijual, karena ini sudah produk tidak memenuhi syarat. Jadi sudah tidak sesuai standar seperti yang diamanatkan di pasal 105 Undang-Undang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi yang berada di Indonesia harus sesuai standar yang ditetapkan. Siap. Mungkin terakhir dari Kak Rinta. Kalau dari saya masyarakat ini sebaiknya membeli obat di sarana resmi seperti apotek itu, dan jangan lupa tanya obat, tanya apoteker. Saya mewakili profesi. Siap, tanya obat, tanya apotekernya ya. Siap, akan saya ingat berarti. Oke, siap. Mungkin untuk kesimpulan terakhir ya, terkait bahwa untuk masyarakat Wong Tulungagung, bahwa orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran tenaga kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian perawatan anak sakit yang menderita demam di rumah itu lebih mengedepankan
tata laksana non farmakologis gitu nggih. Lebih ke mencukupi Di rumah. kebutuhan cairan, Ya, kalau di rumah. mengkompres dengan air hangat, menggunakan pakaian yang mungkin tidak tebal untuk Bisa. mengurangi suhu tubuh nggih yang terlalu tinggi. Jika terdapat tanda-tanda yang lebih membahayakan untuk kondisi si anak, maka segera bawalah ke fasilitas pelayanan yang terdekat. Terakhir, Pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan. Oke, ya dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Terakhir tetap dengan menerapkan cek klik, nggih. Itu jangan lupa. Jangan lupa tetap harus dengan cek klik. iya. Cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Satu tindakan untuk Satu masa depan. tindakan untuk masa depan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kami sampaikan pada Dr. Agus, Ya, Pak Mas sama-sama. Dugi, Kak Rinta. Semoga ilmu yang di-sharing hari ini bisa bermanfaat buat sobat sehat semuanya. Kemudian jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe ya, oke. Jangan lupa like, komen dan subscribe nggih di @dinkesta atau Dinkesta TV. Ingat, wong Tulungagung sehat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.